Pernah nggak sih, kamu ada di satu titik di mana rasanya udah nyerah aja deh? Saat semua jalan yang kamu coba rasanya buntu, dan ada suara di dalam kepala yang nggak berhenti bisik-bisik, udah cukup menyerah aja. Pernah ada di titik itu, di mana beban di pundak rasanya berat sekali sampai bahu pun rasanya mau patah. Di mana harapan itu terasa seperti sebuah kemewahan yang nggak bisa kamu gapai. Kalau kamu pernah, atau bahkan lagi merasakannya sekarang, dengarkan aku baik-baik ya. Kamu nggak sendirian. Perasaan ini sangat wajar, sangat manusiawi, nyata dan berat sekali. Tapi, ini bukan berarti akhir dari ceritamu. Justru, ini adalah momen di mana semesta meminta kamu untuk berhenti sejenak. Momen di mana kamu nggak perlu lari lebih kencang, tapi justru butuh pertolongan pertama. Bukan untuk luka fisik yang kelihatan, tapi untuk luka di dalam yang enggak terlihat. Sebuah P3K emosional. Di video ini, kita nggak akan ngomongin motivasi kosong yang cuma bilang, ayo semangat, tanpa ngasih kamu alatnya. Sebaliknya, kita akan belajar bersama bagaimana sebuah pergeseran cara pandang yang sederhana, yang akarnya dari kebijaksanaan kuno, bisa memberikanmu kekuatan yang kamu butuhkan, tepat di saat kamu paling membutuhkannya. Siap? Kita mulai ya. Memahami beban di pundakmu. Yuk, kita jujur sama diri sendiri. Rasa ingin menyerah itu nggak muncul tiba-tiba kan? Ia adalah akumulasi. Tumpukan dari hari-hari yang terasa panjang, usaha yang rasanya sia-sia, ekspektasi yang tenggak terpenuhi, dan kecewa yang numpuk satu persatu. Ini adalah kondisi kelelahan mental yang dalam sekali. Kamu mungkin ngerasa udah mencoba semuanya, kamu udah kerja lebih keras, tidur lebih sedikit, mendorong dirimu melewati batas kemampuanmu. Kamu udah baca buku, dengerin nasihat, mencoba berpikir positif. Tapi ada kalanya, semua itu rasanya seperti menimba air dari perahu yang udah bocor. Semakin banyak kamu berusaha, semakin cepat rasanya kamu tenggelam. Rasa lelah ini beda. Ini bukan lelah fisik yang bisa sembuh dengan tidur semalaman. Ini lelah jiwa. Lelah karena terus-menerus merasa harus jadi kuat. Lelah karena merasa sendirian di tengah keramaian. Lelah karena suara paling kencang yang kamu dengar adalah suara kritik di dalam kepalamu sendiri. Dan di puncak kelelahan itu, pikiran untuk menyerah tiba-tiba terasa logis. Ia terasa seperti satu-satunya jalan keluar dari rasa sakit. Ia menjanjikan kelegaan, sebuah akhir dari perjuangan yang sepertinya nggak ada ujungnya. Pikiran itu bilang, kalau aku berhenti sekarang, aku nggak akan merasa sesakit ini lagi. Ini adalah titik paling berbahaya, sekaligus titik paling potensial. Karena justru disinilah, di titik terendahmu, kamu punya kesempatan untuk membangun sebuah fondasi yang baru, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Disinilah P3K emosional kita dimulai. Bukan dengan menyangkal rasa sakitmu, tapi dengan memahaminya dan memberinya penawar yang tepat. Pergeseran paradigma dari kearifan kuno. Bayangin ada seorang pemanah di zaman dulu. Dia lagi bersiap melepaskan anak panahnya ke target yang jauh. Angin lagi kencang, cuaca nggak menentu, dan mungkin orang-orang di sekitarnya meragukan dia. Coba, dari semua itu, apa yang bisa dia kendalikan? Dia nggak bisa mengendalikan angin, nggak bisa mengendalikan cuaca. Dia juga nggak bisa membungkam suara penonton. Satu-satunya hal yang sepenuhnya ada dalam kuasanya adalah tarikan napasnya, fokus matanya ke target, dan momen saat dia melepaskan tali busurnya. Itulah dunianya. Kisah ini adalah inti dari sebuah filosofi kuno yang luar biasa relevan untuk kita hari ini. Stoikisme, atau yang di Indonesia kini akrab kita sebut filosofi teras. Filosofi ini bukan tentang menekan emosi atau jadi robot tanpa perasaan ya. Justru sebaliknya. Stoikisme adalah sebuah sistem operasi untuk pikiran kita. Untuk membebaskan diri dari penderitaan yang enggak perlu dengan cara memfokuskan energi kita hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Ketika kita merasa ingin menyerah, seringkali itu karena kita sedang mencoba mengendalikan angin, cuaca, dan suara penonton. Kita mencoba mengendalikan hasil akhir, opini orang lain, atau kejadian di masa depan yang penuh ketidakpastian.
Kita tanpa sadar mengikat ketenangan kita pada hal-hal yang dari awal memang nggak pernah ada dalam genggaman kita. Rasanya seperti mencoba menahan angin dengan tangan kosong. Pergeseran mental yang akan kita latih hari ini berakar dari kebijaksanaan ini. Kita akan belajar menjadi seperti pemanah itu. Kita akan menarik perhatian kita dari badai di luar dan membawanya kembali ke satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki, pikiran dan respons kita saat ini. Ditambah dengan satu lagi kearifan, yaitu mindfulness, seni untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Kita akan menciptakan sebuah kotak P3K yang bukan hanya menenangkan, tapi juga memberdayakan. Ini bukan tentang mengubah duniamu dalam semalam. Ini tentang mengambil kembali kendali atas dunia di dalam dirimu, satu napas pada satu waktu. Kotak P3K emosional, 3 langkah praktis. Sekarang, ayo kita buka kotak P3K itu bersama-sama. Isinya bukan perban atau antiseptik, tapi 3 teknik sederhana yang bisa langsung kamu praktikkan sekarang juga, dimanapun kamu berada, untuk memberikan kelegaan instan dan membangun kembali kekuatanmu dari dalam. Langkah pertama, jangkar di tengah badai. Teknik 2 kaki, 1 napas. Saat pikiranmu lagi rusuh dan emosi meluap, tubuhmu pasti ikut merasakannya. Jantung jadi berdebar, napas jadi dangkal. Langkah pertama adalah memutus siklus panik ini dan kembali ke tubuhmu. Teknik ini namanya grounding. Caranya simpel banget. Baik kamu lagi duduk atau berdiri, coba deh rasakan kedua telapak kakimu menapak kuat di lantai. Rasakan teksturnya. Rasakan berat tubuhmu yang ditopang oleh bumi. Kamu ada di sini. Kamu nyata. Sekarang, kalau kamu merasa nyaman, pejamkan matamu perlahan. Coba pikirkan satu hal kecil yang positif hari ini, sekecil apapun itu. Mungkin secangkir kopi hangat tadi pagi, atau cahaya matahari yang masuk lewat jendela. Lalu kita akan mengatur napas. Ini bukan sihir, ini adalah respons biologis. Tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 hitungan. Rasakan udara mengisi paru-parumu. Tahan napasmu dengan rileks selama 4 hitungan. Kemudian, hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 hitungan. Ulangi ini 3-5 kali. Tarik napas, tahan, hembuskan. Teknik ini secara fisiologis mengaktifkan sistem istirahat dan cerna di tubuhmu, yang secara efektif mematikan respons lawan atau lari yang bikin kamu cemas. Anggap ini tombol reset darurat untuk sistem sarafmu. Kamu baru saja melempar jangkar di tengah badai emosi dan memberi dirimu ruang untuk berpikir, bukan hanya bereaksi. Langkah kedua, memilah beban. Disiplin persepsi kaum stoik. Setelah jangkar diturunkan dan badai sedikit reda, sekarang waktunya kita memilah-milah beban yang ada di pundakmu. Filosofi teras mengajarkan kita sebuah alat yang sangat kuat, memisahkan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Ambil selembar kertas atau lakukan ini di dalam kepalamu saja. Pikirkan situasi yang membuatmu ingin menyerah. Sekarang, bagi semua kekhawatiranmu ke dalam 2 kolom. Di kolom pertama, tulis semua hal yang ada di luar kendalimu. Mungkin ini opini atasanmu, kondisi ekonomi negara, penyakit yang diderita orang yang kamu sayang, atau kesalahan yang sudah terjadi di masa lalu. Di kolom kedua, tulis semua hal yang ada di dalam kendalimu. Kamu mungkin nggak bisa mengendalikan opini atasan, tapi kamu bisa mengendalikan kualitas kerjamu hari ini. Kamu nggak bisa mengendalikan ekonomi, tapi kamu bisa mengendalikan caramu mengatur keuanganmu sendiri. Kamu nggak bisa menghapus masa lalu, tapi kamu bisa mengendalikan caramu merespons dan pelajaran apa yang kamu ambil darinya. Coba lihat kedua daftar itu. Beban yang selama ini kamu pikul, sebagian besar pasti ada di kolom pertama, kan? Kita menderita bukan karena kejadiannya, tapi karena kita sibuk mencoba memikul beban dari kolom pertama itu. Mulai sekarang, beri izin pada dirimu untuk meletakkan beban dari kolom pertama itu. Akui keberadaannya, tapi sadari bahwa mencemaskannya hanya akan menguras energimu tanpa hasil. Alihkan 100% fokus dan energimu ke kolom kedua. Itu adalah wilayah kekuasaanmu.
Disinilah kekuatanmu berada. Ini bukan tentang menyerah pada keadaan. Ini tentang menjadi efektif dengan apa yang kamu miliki. Langkah ketiga, mengubah lensa. Latihan sudut pandang objektif. Langkah terakhir di P3K kita adalah mengubah cara kita bercerita tentang masalah ini ke diri kita sendiri. Seringkali kita menambahkan drama dan bahasa emosional yang membuat situasinya terasa jauh lebih buruk dari yang sebenarnya. Misalnya, alih-alih bilang, "Aku gagal total, karierku hancur, ini akhir dari segalanya." Coba pakai bahasa yang lebih objektif. Proyek yang aku kerjakan tidak memenuhi target. Aku merasa kecewa dan cemas tentang langkah selanjutnya. Apa fakta objektif dari situasi ini? Apa yang bisa aku pelajari dari sini? Dengan menghilangkan label-label dramatis seperti gagal total atau hancur, kamu mengambil kekuatan emosional negatif dari situasi itu. Kamu mengubahnya dari monster yang menakutkan menjadi sebuah masalah yang bisa dianalisis. Gabungkan ini dengan teknik mindfulness aku sadar. Ucapkan dalam hati, aku sadar, aku sedang merasa cemas, bukan aku cemas. Ucapkan, aku sadar ada pikiran untuk menyerah, bukan aku ingin menyerah. Pergeseran bahasa yang kecil ini menciptakan jarak antara dirimu dan emosimu. Kamu bukanlah kecemasanmu, kamu bukanlah pikiranmu, kamu adalah sang pengamat yang menyadari kehadiran mereka. Dengan begitu, kamu nggak lagi hanyut di dalamnya, tapi bisa menavigasi di sekitarnya. Kamu menerima perasaan itu tanpa harus membiarkannya mendefinisikan siapa dirimu. Sebagai kesimpulan, 3 langkah ini menjangkarkan diri di saat ini, memilah apa yang bisa dikendalikan, dan mengubah lensa ceritamu adalah P3K emosionalmu. Ini adalah alat yang bisa kamu gunakan kapan saja, di mana saja, saat suara untuk menyerah itu datang lagi. Ingat ya, menjadi kuat bukan berarti kamu tidak pernah merasa lelah atau ingin berhenti. Menjadi kuat adalah tentang apa yang kamu lakukan di saat-saat itu. Kuat adalah memiliki keberanian untuk berhenti sejenak, membuka kotak P3K ini, dan merawat dirimu sendiri dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Perjalananmu tidak harus terasa seperti mendaki gunung sendirian dalam badai. Terkadang, perjalanan itu adalah tentang belajar menari di tengah hujan, menemukan kekuatan dalam jeda, dan menyadari bahwa setiap tarikan napas adalah sebuah kesempatan baru untuk memulai lagi. Kamu lebih tangguh dari yang kamu kira. Beban ini mungkin terasa berat, tapi pundakmu dibangun untuk bisa menopangnya, terutama jika kamu belajar untuk hanya memikul apa yang memang menjadi milikmu. Call to action. Perjuangan ini nyata dan tidak ada yang harus melewatinya sendirian. Kalau ada satu langkah dari video ini yang akan kamu coba hari ini, apakah itu teknik pernapasannya, memilah kendali, atau mengubah ceritamu, coba bagikan di kolom komentar di bawah ya. Membaca ceritamu bisa jadi penguat bagi teman-teman lain yang sedang merasa hal yang sama. Dan jika video ini terasa bermanfaat bagimu, pertimbangkan untuk membagikannya kepada seseorang yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Satu tindakan kecilmu bisa menjadi P3K emosional bagi mereka. Terima kasih sudah menemaniku hari ini. Ingat bersikap baiklah pada dirimu sendiri. Teruslah berjuang, bukan karena perjalanan ini mudah, tapi karena dirimu begitu berharga.